Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita dapat kembali bersekutu dalam ibadah tengah minggu hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, amin. Sungguh kita mau mengucap syukur pada hari ini. Karena kalau kita ada sampai saat ini, kalau kita boleh sehat sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, amin, melainkan itu hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya. Kita mau bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Hari lepas hari Tuhan, boleh kami jalani. Itu semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
syukur. Sebab Engkau Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Kami sungguh merasakan Tuhan, Engkau begitu baik. Melalui segala apapun yang kami alami Tuhan saat ini, kami percaya Tuhan, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami ada dalam hati-Mu, kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk lebih lagi Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah, pujian dan syukur kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Boleh sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, amin. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Dia Allah yang baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selamanya. Mari lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah kita yang baik selama-lamanya, tak berkesudahan kasih setianya, amin. Mari kita mau lebih lagi memuji meninggikan Tuhan. Kita mau terbang bersama dengan Dia. Haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
nyatakan firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan-Mu akan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Seperti firman-Mu dan ku menopang kepadamu dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Di tengah badai sekalipun, kami akan tetap aman bersama dengan Engkau. Kami tidak akan goyah Tuhan, sebab Engkau selalu menuntun kami. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Tuhan, untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum menerima taburan daripada firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah meninggikan Engkau, kami telah menaikkan pujian bagi Engkau ya Bapa. Sekarang saatnya Tuhan kami menerima taburan daripada firman-Mu, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menegur kami ya Bapa, untuk kami terus menuju pada kesempurnaan di dalam Engkau saja Tuhan. Layakkan kami semua Bapa, kiranya hikmat daripada Allah melimpah bagi setiap kami. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat hari ini saya mau memberikan judul lepas dari ketakutan. Ya, selama manusia masih hidup, selama kita masih hidup, satu hal yang tidak pernah lepas dari kita adalah ketakutan. Ketakutan terlebih di masa-masa sekarang ini. Hampir sudah 1 tahun kita mengalami pandemi daripada COVID-19. Banyak orang yang mati karena virus ini. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, adik-adik kita, banyak yang sudah mati. Akhirnya membuat orang takut dan berjaga-jaga. Segala lapisan hal ketakutan ini dialami Bapak terkasih. Baik dia golongan yang orang kaya, orang yang ekonominya menengah, bahkan maaf dikata, orang yang tinggal di kolong jembatan juga mengalami ketakutan. Baik dia orang tua, baik dia orang muda, baik dia orang yang berbadan besar maupun yang berbadan kecil, pasti mengalami ketakutan. Karena hal ini menjadi bagian daripada hidup setiap orang. Selama kita masih hidup, kita akan terus mengalami hal ini. Oleh sebab itu, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang tidak menentu ini, Allah memberikan suatu jaminan yang pasti. Sebab Dia Allah yang sangat mencintai kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jaminan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada setiap umat-umatnya. Siapa yang percaya kepada Dia, dia tidak akan binasa. Maksudnya apa? Tidak akan mengalami kematian yang kekal. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus melepaskan ketakutan-ketakutan kita. Yesus membuat kita terbebas dari ketakutan-ketakutan yang ada, yang seringkali membuat kita tidak nyenyak. Ya, boleh dikasih. Ada hal yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Hal yang pertama yaitu pikiran kita sendiri. Pikiran kita sering membuat kita takut. Pikiran adalah medan pertempuran Bapak terkasih. Ini suatu hal yang bisa membuat orang itu takut, bahkan takutnya lebay, kata anak-anak muda. Ya. Ayub mengatakan dalam Ayub 3, Ayub pasal yang ketiga ayat 25 sampai dengan 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul.
Ini yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami ketakutan yang berlebih, kecemasan yang berlebih. Akhirnya membuat dia tidak tenang, akhirnya membuat dia tidak tentram hidupnya. Pikirannya gundah gulana, hatinya tidak menentu. Ya. Bahkan dia katakan tidak bisa beristirahat. Hidup dalam kegelisahan yang ada, Bapak terkasih. Ayub mengalami hal tersebut saat dia dicobai oleh Tuhan. Dan pencobaan itu Tuhan izinkan menguji keimanan daripada Ayub. Ya. Hal ini Bapak terkasih, masa-masa sulit ini, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang perusahaannya bangkrut. Akhirnya ada yang suami ditinggalkan oleh istrinya. Ya, ada orang yang bunuh diri, Bapak Ibu Saudara kasih. Karena apa? Ketakutan membuat orang stres, Bapak Ibu Saudara terkasih. Keadaan tidak bisa menjanjikan, keadaan tidak bisa menjamin. Pikiran kita seringkali membuat hidup kita menjadi buruk. Hati-hati Bapak terkasih. Apabila Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau pikirannya diselimuti oleh pikiran yang negatif, keadaan kesehatan Bapak Ibu Saudara terkasih akan memburuk, Bapak terkasih. Membuat keadaan stamina kita menurun, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tensi darah makin tinggi, ya. Gula darah makin tinggi. Nah, Bapak dikasih, perhatikan. Hidup orang yang mengalami ketakutan akhirnya tidak enak makan. Walaupun di depannya tuh ada makanan yang makanan favorit dia. Mungkin ya menjadi makanan favorit ya. Bapak dikasih, mungkin pizza atau apa ya kan. Tapi di saat sedang stres, nafsu makan jadi tidak baik. Tapi ada juga sih saat orang yang stres, nafsu makannya menggila-gila gitu ya kan. Ya, inilah semuanya mengalami. Tapi saya mau katakan kembali lagi, jangan sampai pikiran kita itu menguasai diri kita, menguasai hati kita, sehingga kita menjadi buta rohani dan tidak melihat karya-karya Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan sampai pikiran negatif kita tidak meyakini ada penjamin kita. Saya seringkali mengatakan, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Terlebih Bapak Ibu Saudara terkasih, kekasih dan biji mata Tuhan, mana mungkin Tuhan tidak ada untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang saya mau katakan bahwa tetap andalkan Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Di masa-masa sulit apapun penyakitmu. Sebab dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, di sini segala perkara, berarti dari perkara yang kecil, perkara yang ringan sampai perkara yang besar, Tuhan sanggup. Ya, kita sering mengatakan Allahku sanggup. Tuhan pasti sanggup. Ya, tangannya terangkat untuk mengangkatku. Bapak dikasih. Dia ada bagi kita dalam segala masalah. Serahkan bagi Tuhan. Hanya di bawah kaki salibnya kita datang menyerahkan segala masalah ketakutan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-6 juga mengatakan, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat
dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan menjamin kehidupan kita. Sebab Dialah penolongku. Oleh sebab itu, Bapak terkasih, jangan pernah kita takut. Dia ada bagi kita. Dia ada untuk kita. Pikiran-pikiran negatif kita jangan sampai kita terpaku dengan pikiran tersebut. 1 Yohanes 5 ayat yang 14 mengatakan. 1 Yohanes 5 ayat yang 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi sesuaikan dengan kehendak daripada Tuhan. Dia akan mengabulkan doa kita. Apa yang kau panjatkan bagi Dia. Justru di masa-masa sulit ini kita semakin mendekat kepada Dia. Kita semakin intim kepada Dia. Sebab di saat kita datang pada Dia, Dia memberikan ketenangan bagi setiap kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Sangat jelas sekali Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti apa? Kehidupan kita serahkan pada Tuhan. Andalkan Tuhan untuk berperkara. Jangan andalkan orang tuamu yang punya harta banyak. Atau jangan andalkan sosok seorang yang memiliki pangkat yang tinggi sehingga bisa menjamin hidupmu. Tidak bisa menjamin. Yang hanya bisa menjamin hanya Yesus. Dia penjamin kita. Tak pernah Dia tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih. Biarlah harapanmu hanya pada Tuhan. Jangan sampai pikiran negatif kita. Pikiran kita mengganggu kehidupan kita. Hal yang kedua, apa yang sering membuat kita takut? Kita ini lebih sering mendengar kata-kata orang, bukan kata janjinya Tuhan. Saul sebagai seorang raja, dia merasa takut kalau apa yang diinginkan rakyatnya. Ya. Sehingga ia harus menuruti perintah. Sehingga yang seharusnya dia menuruti perintah Tuhan, dia tidak melaksanakannya. Ya. Bahkan dia tidak mau membunuh raja dan ternak-ternak dari jaran tersebut. Ya kan? Dengan alasan akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ini yang Saul lakukan. Seharusnya dia membunuh bangsa Amalek dengan segala yang ada. Tapi dia tidak. Ya. Oleh sebab itu bekasih. Seringkali kita lebih mendengarkan kata-kata orang daripada kata-katanya Tuhan. Akhirnya kata-kata orang yang negatif membuat pikiran kita menjadi negatif. Kembali lagi, pikiran kita berpengaruh. Ya. Nggak ada salahnya mendengar omongan daripada orang lain. Tapi kita harus perhatikan, apakah hal itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sebab itu kasih. Dengarkan perkataan Tuhan. Allah itu melakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Oleh sebab itu, yakin Yesus menjamin kehidupan kita. Hal yang ketiga yang membuat sering kita takut adalah kita lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada kekuatan Allah. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan orang tuamu, kekuatan hartamu, kekuatan pamanmu, atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang dapat dibilang mampu melakukan segala buat engkau.
Jangan pernah andalkan. Manusia bisa mengecewakan. Suamimu bisa mengecewakan engkau. Istrimu bisa mengecewakan engkau. Orang tuamu bisa mengecewakan engkau. Anak-anakmu bisa mengecewakan engkau. Orang yang engkau paling percayai bisa mengecewakan engkau. Tapi ada satu sosok yang tak pernah mengecewakan engkau, yaitu Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh sebab itu andalkan Dia, jangan andalkan yang lain. Ya. Sebab Dia batu benteng kehidupan perlindungan kita. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini hal yang kedua. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan hal yang ketiga, yaitu jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan hidup dalam kutuk. Di saat kita mengandalkan kekuatan yang kita miliki, maka hidup kita akan mengalami banyak ketakutan. Karena kekuatan kita, kekuatan manusia itu terbatas, Bapak Ibu terkasih. Kekuatan Tuhan, kekuatan Yesus tidak terbatas. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupanmu. Berkat Tuhan akan turun atasmu. Dan ketakutan akan sirna atasmu. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Kata orang Timur bilang, sing ada lawan. Kata orang Sumatera bilang, nggak dong. Mari dikasih. Yesus satu-satunya kekuatan kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini pakai tanda seru di sini. Berarti ada penekanan di sini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti ada satu jaminan. Di masa-masa paceklik, di masa-masa sulit, Tuhan tetap memberikan berkat. Asalkan engkau andalkan Tuhan. Memang tidak gampang, berkasih. Tidak gampang. Tapi harus engkau latih. Tapi harus engkau latih terus. Layaknya seorang olahragawan melatih tubuhnya. Berlari. Ya, di masa-masa panas, dia harus berlari pakai jaket. Bapak dikasih. Agar apa? Staminanya kuat. Begitu juga dengan iman kita. Kita harus melatih iman kita. Melalui apa? Ya ujian-ujian, kesulitan-kesulitan tersebut. Di saat dalam mengalami sulitan, andalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Semuanya kalau dikatakan diberkati mau menerima berkat. Tapi apakah mau benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Ya kan? Bapak terkasih. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Kesulitan apapun, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan rumah tangga, kesulitan anakmu, andalkan Tuhan. Dia akan turun tangan bagi engkau. Hal yang keempat, hal yang terakhir yang seringkali membuat kita takut, yaitu kita masih suka menengok ke belakang. Melihat masa lalu kita, kegagalan masa lalu kita, seringkali membuat kita takut sendiri. Nggak berani untuk melangkah. Ya. Kita takut orang tahu masa lalu kita yang suram. Ya. Takut kepada yang dulu kita dalam kehidupan kekelaman kita. Ya. Bapak terkasih, jangan pernah takut. Pandang terus ke depan. Ya. Sebab dalam Zakaria 8 ayat yang ke-13,
Zakaria pasal yang ke-8 yang ke-13 berkata, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Nah, ini satu jaminan Bapak terkasih. Jangan lihat yang belakang. Yang belakang hanya menjadi suatu memori bagi kita. Lihatlah ke depan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan ada bagi engkau. Ya. Kita bisa menjadi berkat. Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Tuhan bisa memulihkan kehidupan keluargamu. Tuhan bisa memulihkan kehidupan anak-anakmu. Ya. Seperti Ayub dipulihkan Bapak terkasih. Karena dia yakin Yesus ada bagi dia. Tuhan Allah ada bagi dia. Bapak terkasih. Makanya dipulihkan. Setelah itu apa yang dipulihkan? Setelah istrinya tinggalkan, diberikannya anak yang cantik. Bahkan cantik seluruh antero. Waduh. Gimana ya Bapak dikasih jam. Bahkan apa? Ternaknya ditambahkan berlipat-lipat. Ini. Karena apa? Ayub yakin ada Tuhan bagi dia. Ayub percaya Allah tetap cinta buat dia. Oleh sebab itu Bapak dikasih. Persoalan kita itu jangan pernah kita ingat-ingat lagi. Tuhan memiliki rencana yang indah. Ya. Contohnya istri Lot Bapak dikasih. Ya. Dia melihat ke belakang, akhirnya apa? Jadi tiang garam. Akhirnya kehidupannya mati Bapak dikasih. Oleh sebab itu, ya, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 54 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ini hal yang indah. Ada lagu, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak darimu. Bapak dikasih, ya kan? Biar gunung-gunung beranjak, segalanya tidak menjanjikan, segalanya tidak menentukan buat kehidupan kita. Kita lihat secara manusia, tapi ada Allah yang menentukan. Ada Allah yang berjanji. Dia berjanji untuk dirimu. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan karena pikiran kita. Jangan karena omongan manusia. Jangan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan karena kita menengok ke belakang. Kita hidup dalam ketakutan. Oleh sebab itu, biarlah kita hidup dalam kebebasan. Sebab Dia Allah yang menjanjikan, menjamin kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan kami untuk melangkah dalam kehidupan ini Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatanku, kota bentengku, perlindunganku. Engkau yang menjamin kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan. Kami percaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami terus melangkah bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami telah memuji memuliakan Engkau. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan
boleh tertanam, boleh berakar, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi, arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Kiranya perlindungan daripada Allah, berkatnya melimpah dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Mulai hari ini sampai seterusnya, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan kita berjumpa dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah menerima berkat katakan, amin. Shalom Bapak terkasih, Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Amin. Tuhan Yesus memberkati.